Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Ketua Pengelola Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya beserta seluruh jajarannya yang kita taati bersama, yang kita muliakan bersama, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafidh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantur nuwun sudah hadir di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Walaupun sehari-hari memang beliau ada di sini ya. Iya, tapi ini berbeda. Biasanya di Pak Imaman, ini di studio. Iya. Dan juga yang sangat-sangat kita hormati bersama sahabat-sahabat jurnalis baik radio, televisi maupun semua yang ada di sini. Luar biasa, ini untuk kali pertama seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Panitia. Ini adalah pertama di Indonesia, bahkan mungkin di dunia ya. Di mana teman-teman jurnalis ini sesungguhnya ini sangat mengharukan juga bagi kita yang selama ini ada di Masjid Al-Akbar Surabaya dan juga teman-teman Ustadz. Yeah. Biasanya sahabat-sahabat kita jurnalis ini kan sibuknya luar biasa. Yeah. Ini jurnalis ini kan macam-macam ya, ada yang reporter juga kan ya. Mungkin teman-teman tidak, iya ada reporter, ada kameramen, terutama reporter. Tahukah Anda, jangan-jangan penjenengan ada yang belum tahu bahwa reporter itu sesungguhnya adalah repot dan muter-muter. Dan memang benar ya, dan memang benar kan, iya. Jadi tingkat mobilitas yang luar biasa yang selama ini menjadi santapan sehari-hari para jurnalis kita ini mungkin memberikan sebuah rutinitas yang ya memang sehari-hari harus dihadapi seperti itu, sehingga ada suasana lain yang didambakan lebih dari sekedar rutinitas seperti itu, tapi ada sebuah ketenangan yang bisa diperoleh. Mungkin salah satunya kita berupaya dengan menghadirkan acara ini. Dan untuk itu sebelum kita bersama-sama memulai dialog dan lain-lain, paparan yang disampaikan oleh Ustadz nanti, terlebih dahulu marilah kita berzikir bersama sejenak. Namun mudah-mudahan zikir kita kali ini benar-benar bisa mengantarkan kita untuk bisa menautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan mengingat Allah hati kita akan benar-benar tenang. Kami persilakan kepada Ustadz Manggung. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Cita. Zikir kita ini saya namakan dengan zikir pengubah nasib. Luar biasa. Dari yang tersesat mendapatkan hidayah, berubah nasibnya. Dari yang sumpek menjadi bahagia, berubah nasibnya. Dari yang loyo dalam beramal, beribadah, menjadi semangat. Dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Jadi zikir ini adalah zikir singkat yang insya Allah bisa merubah nasib kita. Yang pertama kita baca suratul Fatihah tentunya, karena Fatihah kita yakini sebagai ummul Quran. Kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Fatihah liman quri'alah. Fatihah itu bagi yang membacanya, bagi yang akan dibacakan untuknya. Pertama, mari kita hadiahkan tentunya kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, para ulama, para guru-guru kita yang mentransfer ilmu Rasulullah sampai kepada kita sekarang. Dan wabil khusus kepada kedua orang tua kita, khususnya orang tua dari teman-teman jurnalis, mungkin juga keluarganya yang telah wafat, yang telah menghadap kepada Allah. Harapannya mudah-mudahan semuanya barokah zikir ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Amin. Diterima semua amal kebaikannya. Amin. Dilapangkan, diterangkan kuburnya. Amin. Diangkat derajatnya, ditempatkan di tempat termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan seluruh jurnalis dan keluarganya mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat, zahiran wa batinan, dimudahkan semua urusannya, dikabulkan semua hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan insya Allah kita nanti kembali kepada Allah dengan membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentu yang ketiga, kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan niat kita untuk ngaji bersama jurnalis di Masjid Nasional Al-Akbar ini senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita kaji nantinya benar-benar menjadi instrumen hidayah kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Allah mudahkan kita untuk memahami agama ini, dan Allah ringankan kita untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar, sholawat dan asmaul husna adalah senjata dan benteng untuk orang-orang yang beriman. Mari sama-sama kita baca istighfar, salawat dan asmaul husna. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قديم. يا الله يا قديم. يا الله يا قديم. يا الله يا قديم. يا سميع يا بصير. يا سميع يا بصير. يا سميع يا بصير. يا سميع يا بصير. يا مبدئ يا خالق. يا مبدئ يا خالق. يا مبدئ يا خالق. يا مبدئ يا خالق. يا حفيظ يا نصير. يا وكيل يا الله. يا حفيظ يا نصير. يا وكيل يا الله.
يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا لطيف 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 الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Zikir singkat dan terbatas, tapi efek kebaikannya tanpa batas. Insya Allah barokah. Amin. Ya. Tampaknya seusai kita berzikir, insya Allah mudah-mudahan kita memang benar-benar lebih tenang ya. Selama kita bekerja selama ini tentu hiruk pikuk kita di uber-uber kerjaan tak karuan, ini tentu akan stres tersendiri ya buat teman-teman jurnalis, apalagi saya saja yang bukan tidak bertugas seperti panjenengan semua, gini aja sudah kadang-kadang stresnya luar biasa kan ya. Jurnalis itu memang, bahkan ada lagu itu yang mengatakan bahwa seorang wartawan itu bisa mengubah dunia. Ini benar. Dunia ini apa kata Anda semua ini? Kalau doa kan mengubah nasib, wartawan mengubah dunia. Baik. Untuk itu selanjutnya kita bersama-sama akan mendengarkan paparan dari beliau, Ustadz Kiai Haji ya, Bapak Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafidh. Tema kita kali ini adalah tunjukilah kami jalan yang lurus juga bagus. Menarik temanya. Setiap saat, setiap kali kita sholat, kita meminta kepada Allah, wahdini, wahai Allah tunjukkanlah kami, berilah kami petunjuk. Seperti apa? Tunjukilah kami jalan yang lurus juga bagus. Ihdinas siratal mustaqim seperti apa? Monggo Ustaz, silakan. Terima kasih kembali Mbak Cita. Insya Allah sahabat surga saya juga dan para jurnalis semua. Terima kasih kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimati raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula amma ba'd. Para kiai, para ulama, para sepuh tokoh masyarakat, rekan-rekan sahabat surga saya, para jurnalis, para wartawan, juga Mbak Cita, semua yang menyaksikan acara ini insya Allah senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pagi ini atau pagi menjelang siang ini kita akan bersama-sama berada di samudra ilmu, karena satu keyakinan bahwa surga itu juga harus ditempuh melalui ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilm sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, kata Rasulullah kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi tidak mungkin kita raih surga tanpa ilmu. Mudah-mudahan ini bentuk bahwa kita ini memang ingin diridhoi dan ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kalinya salawat salam tentu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pencetus ilmu. Tanpa beliau
kita tidak akan mengenal mana yang benar, mana yang salah, mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, mana yang mubah, mana yang makruh. Karena Rasulullah dihadirkan sebagai cahaya untuk kita semua, untuk rahmatan lil alamin. Semoga kelak nanti kita akan mendapat syafaat beliau. Orang masuk surga itu kan senang ya, tapi ada lagi yang lebih senang. Beritanya adalah masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada sahabat itu setiap habis subuh nangis terus. Terus didekati sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, apa gerangan penyebab engkau menangis? Dan setiap pagi kali saya lihat kamu menangis. Apa jawabannya? Aku takut ya Rasulullah. Takut. Takut apa? Takut tidak bisa masuk surga. Akhirnya Rasulullah berusaha menghibur. Insya Allah kamu masuk surga. Amalmu banyak. Kamu orang baik. Kamu orang nggak pernah bohong. Kamu tidak pernah mengambil hak orang. Semua perintah Allah kamu lakukan. Ternyata masih nangis juga. Loh, kenapa kok masih nangis? Aku takut masuk surga tapi nggak ketemu Nabi. Katanya surga itu luas sekali, seluas langit dan bumi. Arduhas samawatu wal ard. Saya takut masuk surga tapi nggak ketemu Nabi. Lah buat apa saya? Kemudian nanti kan Nabi itu ada di surga level atas. Kalau hotel apa namanya? VVIP atau Presiden Suite bintang 5. Lah saya nanti kan kelas melati. Ini namanya rumangsa. Merasa dia. Terus apa kata Rasulullah? Kan susah nanti mencari Rasulullah. Tidak. Kamu tidak perlu nyari aku, karena akulah yang akan mencari kamu. Masya Allah. Nanti insya Allah para jurnalis ini akan dicari sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya ngaji lah itu kan. Ngaji bareng ini, kalau nggak punya syarat ya nggak bisa. Dan Rasulullah membacakan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Syaratnya cuma satu. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka janji Allah akan aku berikan dia fasilitas nikmat berkumpul dengan para nabi, para rasul, para syuhada dan para sholihin. Dan sebaik-baik kawan itu adalah mereka. Mudah-mudahan yang dimaksud ayat ini adalah para jurnalis. Amin. Dan seluruh yang menyaksikan acara ini insya Allah. Amin Allahumma. Ispondo amin toh alhamdulillah. Teman-teman sekalian, kalau ditanya begini, Mbak Cita, apa sih yang paling berharga dalam hidup ini? Apa yang paling mahal dalam hidup? Ini Allah juga pernah sampaikan di Quran. Cuman sayang, berita Al-Quran ini kadang-kadang nggak sampai kepada kita, sehingga kita merasa yang mahal itu permata, intan, emas, ya macam-macam, Mas Muzaki, Mas Helmi juga, Mas Lukman, dan mas jurnalis semua. Sayang, jadi informasi Allah itu terputus. Ternyata yang paling mahal itu hidayah. Allahu Akbar, hidayah ini yang paling mahal. Teman-teman sekalian, Anda punya rumah mewah, jumlahnya 20 rumah misalkan. Di sana fasilitasnya lengkap. Satu rumah dijaga oleh 5 security plus anjing pelacak, penjara ini. Tapi Anda tidak punya hidayah, Masya Allah, Anda menjadi orang yang paling sengsara dalam hidup. Anda punya segudang uang seperti yang Allah gambarkan, kekayaannya seperti kekayaan Qarun. Kunci gudang uangnya saja kalau dibawa oleh pemuda-pemuda kampung tidak akan kuat. Tapi tidak ada hidayah, sengsara kita. Gagah perkasa, ya, maaf jangan melihat saya. Saya ini bukan gagah tapi perkasa. Tapi tidak dapat hidayah untuk apa? Masya Allah Bapak Ibu. Saking pentingnya hidayah itu, ada tema ini. Tema ini adalah ayat ke-6 dari suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Yang sampai oleh ulama itu pada saat kita baca ihdinas siratal mustaqim berhenti. Bahkan ada ulama mengatakan jangan bernafas,
Baca 3 kali pas sholat itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Karena disitulah rohnya hidup. Ada di tema kita, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Cuman karena jurnalis ya Mbak Cita, ditambahi lagi, dan bagus. Bagus ini tambahan loh ya. Bagus ini tambahan. Jari Kartolo angel ini. Saya tahu maksudnya ini, saya tahu maksudnya. Apa? Maunya itu kan jalan lurus kadang-kadang nggak enak, nggak bagus. Kadang-kadang orang dapat hidayah harus dimiskinkan dulu, harus dibangkrutkan dulu, harus dikasih sakit dulu baru dapat hidayah. Karena jurnalis enggak, nek isok gak adik melarat, gak adik loro, gak adik bangkrut, gak adik susah, tapi oleh hidayah. Cari malaikat karepmu dhewe ini. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Tapi ini bagus sekali. Nah, tidak tanggung-tanggung, kita wajib membaca ini minimal 17 kali sehari. Ihdinas siratal mustaqim ini kan masuk dalam bagian suratul Fatihah. Kalau ulama bilang la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat itu sah tanpa membaca Fatihatul kitab. Dan ihdinas siratal mustaqim yang artinya tema kita hari ini, tunjukkanlah kita kami ya Allah ke jalanmu yang lurus, itu ada di dalam situ. Artinya tanpa membaca ihdinas siratal mustaqim, salat kita tidak sah. Sampai Allah itu harus memaksa kita. Itu kan apa? Kan maksa nggih. Kalau ada sesuatu yang diwajibkan Allah menjadi salah satu ruknun min arkanis shalah, itu pasti Allah memaksa. Maka bacalah Fatihah. Tanpa membaca Fatihah tidak akan sah salatmu. Dan di dalamnya ada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami as-sirat, ke jalan al-mustaqim yang lurus. Ini apa? Betapa pentingnya dan mahalnya hidayah sampai Allah Ta'ala harus memaksa kita meminta itu di dalam momen yang paling penting, yaitu salat, agar kita diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat ya Mbak ya? Mas ya? Kalau tidak sepakat, saya tak pamit pulang saja. Mau tidak mau harus sepakat. Ada orang itu mendapat hidayah. Apa yang Allah lakukan kepadanya? Allah memberikan dia cahaya. Cahaya itu bahasa Arabnya nur. Di Quran juga surat Nur juga ada. Bahkan di depan rumah itu ada jualan pecel Bu Nur. Tapi tidak ada hubungan dengan, di sebelah saya juga Nur Cita. Doanya Nabi apa? Setiap kali habis tahajud mau berangkat ke masjid dibaca Allahumma ij'al fi qalbi nurah. Ya Allah, jadikan di hatiku ada cahaya. Wa fi lisani nurah, jadikan di lisanku ini ada cahaya. Wa fi sam'i nurah, jadikan di pendengaranku ini cahaya. Jadi jangan pernah menerjemahkan sam itu telinga. Tapi fungsi telinga adalah mendengar. Kalau di telingaku ada cahaya, ini kono lampu nih berarti. Kelop ngoten niku. Terus wa fi basari nurah. Ya Allah, jadikan dalam pandanganku ada cahaya. Wa fi tahti nurah, bawaku cahaya. Fauqi nurah, atasku cahaya. Amami nurah, depanku cahaya. Warai nurah, belakangku cahaya. Allahumma atini nurah, ya Allah, anugerahkan kepadaku cahaya. Cahaya ini instrumen hidayah. Orang itu yang Allah Ta'ala kasih hatinya cahaya, maka hatinya tidak akan pernah punya prasangka buruk kepada orang lain. Allahu Akbar. Coba. Tidak ada. Tidak ada orang itu hasut sama orang, apalagi sombong. Orang yang sombong sesungguhnya itu gelap. Gelap itu az-zulm. Az-zulm itu adalah pancaran dari zolalah, kesesatan. Kalau kita bicara hidayah, akan kita bicara masalah sesat. Faman yahdi man adallallah. Kalau orang dikasih hidayah sama Allah, siapa yang bisa menyesatkan dia? Orang sombong itu gelap hatinya. Orang iri itu gelap hatinya. Kalau dia ada nur, cahaya, maka tidak ada rasa hasud, tidak ada rasa sombong. Dia tawadhu, dia tampil di permukaan itu benar-benar menjadi perform yang luar biasa, enak sekali dipandang. Jadi orang yang mendapat hidayah itu dengan cahaya Allah, itu dirinya sendiri itu loh
tenang, dan orang yang menyaksikan itu tenang. Itu indikator orang dapat hidayah. Tapi kalau orang disesatkan sama Allah, gelap, dirinya sendiri sumpek, wong liya ndelok tambah nemen sumpeke, namanya sumpek kuadrat itu. Teman-teman jurnalis, Bapak Ibu sekalian, orang itu kalau dikasih pikirannya cahaya, akalnya bercahaya, berpikirnya positif, jalur yang diambil jalur kanan terus, maksudnya adalah golongan-golongan yang baik. Kaki, tangan, pandangan, penglihatan, semua bercahaya. Jadi yang muncul dari orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah itu adalah manusia-manusia yang dirinya sendiri baik dan menginspirasi orang lain untuk berbuat baik. Diminta kepada Allah minimal 17 kali. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat kenapa sih doa itu dalam sholat? Karena tidak ada kondisi yang paling dekat antara kita dengan Tuhan kecuali sholat kita. Dan sholat itu ditentukan waktunya, makanya nggak boleh ngawur. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu ditetapkan waktunya kepada orang-orang yang beriman. Karena itu adalah namanya, kalau istilahnya Mbak Cita itu blocking hidayah, diblok hidayah itu. Dikapling kata Mas Lukman. Allahu Akbar. Jadi waktu-waktu kita itu yang berpotensi keluar dari jalur hidayah itu dimasuki itu. Contoh, kita tidur semalaman, mungkin di dalam tidur kita itu ada hal-hal yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang jauh dari hidayah. Bangun tidur, Allah perintahkan sholat, bacalah sholat ihdinas siratal mustaqim di waktu subuh. Kegelapan di waktu malam tercerahkan di waktu subuh. Allahu Akbar. Makanya jangan telat subuhnya. Ya, saya subuhnya misalkan jam 6:30, bukan tercerahkan itu, terterangkan dengan matahari. Eta terangkanlah. Terangkanlah kan gitu. Coba, apa yang kita lakukan setelah subuh? Umumnya manusia, dia keluar dari rumahnya. Keluar dari rumahnya untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, cari rizki. Ada jaminan kalau kita cari rizki itu kemudian lurus terus, kanan terus? Tidak ada jaminan. Baru keluar dari rumah saja sudah tidak karu-karuan. Sampai titik siang, tengah siang, Allah paksa kita salat duhur. Di situ kita minta lagi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kegelapan yang aku lakukan sejak subuh sampai duhur ini ya Allah. Coba. Jadi potensi gelapnya nggak ada. Setelah duhur masih terus. Oh, kalau pagi tadi itu kan masih biasa maksiatnya. Setelah duhur lebih lagi. Ada penipuan, ada ghoror, ya, ada mengambil hak orang, ada ngerasani. Sing dirasani ustadz pisan. Bose sing dirasani. Lah ya sing bayari dhek iku sing dirasani. Heran arek-arek ngono lho. Heran ngono iku lho. Kon dibayari, sing bayari dirasani. Tapi ketemu asar, kita baca lagi ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ya Allah, kegelapan dari zuhur sampai asar terangkan kembali. Dan 5 waktu itu ditoto sama Allah sedemikian rupa sehingga hari-hari kita itu ada hidayah, ada petunjuk. Tapi jangan kayak orang haji itu Mbak Cita. Ini kan artinya arti yang sesungguhnya, arti kehidupan. Itu jalan-jalan itu jalan kehidupan, bukan jalan Gayung Sari, jalan Jambangan, jalan Pagesangan nomor 1, bukan. Terus malah salah ya Ustaz. Iya, karena ada jamaah haji itu pulang dari Masjidil Haram, karena maktabnya jauh, bingung dia, hotelnya mana. Ada polisi di perempatan itu, dia tanya, bahasa Arabnya nggak paham dia. Ya operek bahasa Arabe. Kepingin rut dalan sing tutup hotel ku ya apa? Karena pernah ngaji jurnalis. Dia ucapkan, ya polisi, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Polisinya tola-toleh, gak kalah pinter. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Akhirnya kok ape bareng-bareng, amin. Cari polisi ini gendeng ape wong-wong ini. Teman-teman, kita harus sepakat bahwa hidayah yang termahal dalam hidup, yang terpenting dalam hidup,
Dan Allah harus memaksa kita untuk minta hidayah kepadanya. Karena tanpa hidayah, hidup kita tidak akan pernah bahagia. Pintu kebahagiaan itu adalah hidayah. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana kita cari hidayah? Kalau warung hidayah banyak. Catering hidayah. Catering. Atau anak perempuan itu, saya punya ponaan namanya Siti Hidayah. Banyak. Itu kan inspirasi ya, inspirasi bahwa kita kepingin dapat hidayah juga. Ya lebih baik warung hidayah daripada warung opo jari. Jadi ada warung di tetangga desa saya itu baru launching kemarin. Saya kebetulan diundang bagian doa. Warungnya judulnya Sak Karepe. Warung Sak Karepe. Sak Karepe masih bangkrut ya, Sak Karepe masih untung Sak Karepe. Hidayah pertama adalah Al-Qur'an yang diantarkan Nabi SAW kepada kita. Ya ayuhan nas. Ini yang paling hafal artinya Mbak Cita ini. Hai manusia. Maaf ini jobnya kan hanya ngaji ya, nggak nyanyi ya. Kalau nyanyi ada hitungannya sendiri Mbak ya, tolong diatur itu. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izatun mir rabbikum, pencerahan dari Tuhan kalian. Mau'izah, nasihat. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat dari penyakit-penyakit hati. Wa hudan, petunjuk. Wa rahmatun, dan bentuk ekspresi kasih sayang Allah lil mu'minin, orang-orang yang beriman. Kalau yang ayat yang paling kita hafal apa? Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan sebagai petunjuk, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi huda itu artinya petunjuk. Pak Huda itu orang yang selalu dapat petunjuk. Nah, Pak Syamsul Huda, Syamsul artinya matahari, cahaya, Huda itu petunjuk. Jadi cahaya petunjuk. Mestinya menjadi pionir kepada kawan-kawan yang untuk Tapi enggak betul. Itu nama inspirasi ya. Tapi maaf, ada juga sebagian, tapi sebagian kecil kayak tetangga saya itu namanya Huda tapi mabuk terus bendalu. Ya mungkin ini salah kasih nama, utawa turun di banjak ya baik wong tua nih. Jadi petunjuk itu Quran. Yang kalau kita lihat 6.666 ayat secara global, kalau jumlah pastinya kan 6.623 itu aslinya. Tapi semua per ayat itu menjadi petunjuk. Kalau saya ilustrasikan itu seperti GPS itu. Jadi kita sudah ngetik, klik Masjid Al-Akbar dari Rungkut sana, ditunjukkan 200 meter lagi ke kanan. Setelah itu 200 meter lagi ke kiri. Kalau seandainya kita itu tunjuk ke kanan, kita ke kiri, dia marah. Anda salah. Kan ada itu. Misalnya ke kanan, Bapak 200 meter lagi ke kanan. Loh, Bapak kok ke kiri? Bapak jangan ke kiri. Kiri itu rumah janda. Jangan. Balik lagi Pak ke kanan. Kan ada itu GPS. Saya sering dapat itu. Itu hudan namanya. Itu hudan, petunjuk. Dan alangkah indahnya kalau setiap langkah kita, hembusan nafas keluar masuk dari mulut kita itu dipenuhi dengan itu. Masya Allah. Mau makan dapat petunjuk, mau kerja dapat petunjuk, mau ketemu istri dapat petunjuk. Ada orang itu ketemu istrinya nggak dapat petunjuk, itu ada. Mestinya harus merayunya, ternyata mencelanya. Itu suami yang sesat itu namanya. Masya Allah. Maaf, jangan tersinggung ya. Kalau tersinggung itu merasa berarti. Jadi nanti saya katakan, hidayah itu akan membuahkan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang membahagiakan. Yang bahagia itu bukan hanya orang yang dapat hidayah loh, tapi orang-orang yang di sekitar dia juga merasakan kenikmatan dia mendapatkan hidayah. Maka suami yang baik itu akan menyapa istrinya dengan senyuman,
memanggil istrinya dengan panggilan yang terbaik yang disenangi, ya Humaira, itu hidayah itu. Kalau misalkan maaf istrinya itu rambutnya panjang, wahai cantik yang berambut panjang gitu. Tapi kalau suami tidak dapat hidayah, tidak akan memuji dia, mencela terus. Nek lemu tong gentong nanti tong. Dan ngadepnya ke saya. Ya kan juga ada juga istrinya gitu kurus. Kalau kurus ya dibilang trik go trik nanti trik. Maaf, itu ucapan orang yang mendapat. Maaf, ini contoh. Jangan dikomentari. Ustadz Muzaki tidak dapat hidayah. Quran ini, teman-teman sekalian, ini hidayah yang pertama. Saya berharap ini tidak selesai tema ini sekarang Pak Cita, karena ada episode berikutnya. Dan supaya nyambung, tentunya harus saya lagi yang undang. Karena kalau orang lain terputus nanti. Sepertinya juga mantuk-mantuk semua ya. Kalau terputus saya khawatir tidak dapat hidayah gitu. Jadi salah satu betul sekali. Jadi salah satu bentuk para jurnalis ini mendapat hidayah, ia akan menindaklanjuti pengajian ini dengan pemateri yang sama. Nggak harus di Al-Akbar, kan banyak kafe juga di luar kan. Kan ada offline, ada online. Ya, itu bisa diberikan seperti itu. Baik. Hidayah Al-Quran yang pertama ini Mbak Cita, Masya Allah. Jadi mulai yang paling kecil sampai yang paling jelimet itu ada di Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan kita tidak punya solusi, kita tidak punya jalan keluar, maka saya pastikan dia tidak menyentuh Quran. Atau dia baca Quran hanya baca saja. Karena tidak ada satupun persoalan hidup, problem hidup, kecuali Al-Quran adalah tampil menjadi makhraja, jalan keluar itu. Saya nanti akan menjelaskan bagaimana metode Al-Quran menjadi hidayah kita Mbak Cita. Kok bisa ada orang bahagia itu? Tidak ada kebahagiaan kecuali bersama Allah. Tidak ada bersama Allah kecuali kita bersama Al-Quran. Sampai Nabi ngomong, siapa yang ingin dialog sama Allah, baca Quran. Man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Coba, kita itu tiap hari ditunggu loh sama Allah. Nanti jurnal-jurnalis sih kira. Ojo mutu-mutu tok, ojo ndelok berita tok. Berita Quran ini gak tahu diakses iki ya para arek iki. Nah, kayaknya ini bukan sindiran ini ya. Ini fakta. Nah, ini yang pertama. Nanti akan saya tunjukkan hidayah, tapi secara global dulu, nanti kita mungkin dialog. Terus tentunya dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis. Yang ketiga adalah dari alam semesta, ayat-ayat kauniyah. Banyak orang gara-gara banjir aja dapat hidayah loh. Banyak yang ketika dia menyaksikan gunung meletus dapat hidayah. Banyak yang menyaksikan ada orang kecelakaan di jalan raya dapat hidayah. Namanya ayat kauniyah. Ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Dan yang paling puncak adalah sahabat. Sahabat itu instrumen hidayah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili. Manusia itu akan berkembang agamanya seperti agama kawannya. Fandur man yukhallil, maka lihatlah siapa kawan di samping kirinya. Sangat berpengaruh. Ada orang itu yang suka malas sholat gara-gara koncoan ambek wong sing seneng sholat, ikut sholat. Jadi bergaulah dengan orang-orang soleh. Anda yang mungkin kurang semangat baca Quran, dekati orang yang senang baca Quran, itu pintu hidayah. Saya mana sing medit-medit, tolong ya, sama ndelek konco sing loman. Lah ketularan. Ini kak sing loman ketularan medit kayak sampean. Itu bahayanya di situ. Iya. Jadi saya ulang kembali kawan-kawan sekalian. Al-Quran, kalam Allah, al-hadis, lisan Rasulullah, kemudian ayat-ayat kauniyah. Allah memperlihatkan kebesarannya untuk membuka hati kita agar pintu hidayah itu masuk. Dan kawan-kawan sejati, kawan-kawan surga itu menjadi hidayah. Nanti akan saya ingin menjelaskan satu persatu dari item-item ini. Bagaimana Al-Quran sistemnya untuk bisa menjadi hidayah kita. Bagaimana Rasulullah menunjukkan kepada kita. Itu nanti ada sendiri. Insya Allah
ini menjadi sesuatu yang baik. Dan di awal yang baik, seterusnya akan ada kebaikan. Katanya Ibnu Athaillah Sakandari, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang awalnya baik, seterusnya pun akan baik. Dan kita hadir di sini, teman-teman yang tidak hadir tapi membuka link Zoom-nya, itu pertanda Anda dapat hidayah. Hidayah itu ada respon kesenangan dalam hati. Paling mudah adalah ketika dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mengatakan dalam hatinya, ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau panggil aku kembali, Engkau undang aku kembali. Terima kasih ya Allah. Ono azan, panggilan kebaikan, senang hati ini. Itu hidayah. Tapi berapa banyak orang itu dengar azan malah sumpah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh. Si lagi azan, kok azan mana sih? Gak keliru tak arek iki. Kayak sing guyu pengalaman nih. Sing menang perasaan. Baik Pak Cita, saya kira ini segmen pertama dari apa yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan teruskan dengan mungkin berdialog atau sharing ya tentang hidayah ini. Karena saya punya banyak cerita-cerita itu. Ya, baik. Tapi maaf kalau saya sampaikan semua, ini bisa subuh besok baru selesai. Dan itu kerugian kepada saya itu. Materi habis, selesai sudah. Iya, baik. Oke. Baik. Cukup pemaparannya. Iya, saya kira cukup lah. Ini prolog loh ya. Iya. Belum masuk tema ini. Oh iya siap. Ya Allah. Baik teman-teman, Mbak Cita ya. Semoga prolog ini bisa mendobrak hati kita. Yang selama ini kita itu merasa bahwa apa itu hidayah nggak penting lah. Okay. Bahasanya jempolnya apa itu seperti nyambut gawe, duwe akeh, bojo ayu. Utang iso nyaur. Padahal cicilan beres. Padahal hidayah nanti itu sudah ada hubungannya dengan hutang. Ya, otomatis akan mengikuti bereskan semuanya. Karena orang hutang yang dapat hidayah. Orang hutang itu adalah orang yang dapat hidayah. Coba, belum ada yang ngomong kayak gini. Nggak ada kiai yang ngomong begini. Karena kalau nggak dapat hidayah, dia nggak dapat hutangan. Betul. Nggak mau yang hutang juga. Tapi orang hutang ini hidayahnya ada yang terputus di jalan. Ada yang ditambahkan hidayahnya sama Allah. Apa itu? Siji sih gak gelem nyauri, gak gelem nyaur. Itu jelas disesatkan sama Allah hidupnya itu ya. Gak gelem nyaur, wong ngilang pisan, wah double sesati. Tapi ada yang dapat hidayah. Dia bayar utang dan bayarnya itu sebelum jatuh tempo. Anda, saudara-saudara jurnalis, sing utang, bayar utang sebelum jatuh tempo, itu adalah tanda-tanda Anda mendapat hidayah. Ditulis nang jurnalis. Tanda-tanda orang dapat hidayah, bayar utang sebelum jatuh tempo. Ya, baik. Iya. Terima kasih Ustadz. Tampaknya teman-teman jurnalis ini senang banget loh dengan keterangan yang disampaikan Ustadz tadi. Suwe gak ngaji kok ya. Saya boleh tanya dulu ini sebelum ada pertanyaan. Enggak, kalau tadi ada yang bingung, saya lebih bingung lagi soalnya. Iya, enggak apa-apa Ustaz. Memang ini bentuk dari hausnya teman-teman. Wis kroso ya, bahwa bagaimanapun juga ternyata Allah adalah tempat berlabuh kita, bahwa Allah adalah tempat kita mencari ketenangan dan salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Ya. Baik Ustaz, saya juga ingin tanya nih teman-teman, kapan kita terakhir membaca Al-Quran? Kapan terakhir kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran? Masya Allah, luar biasa. Salah subuh. Tadi jadi ada jawab kita. Iya Ustaz. Ini kan sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu dijawab ya. Tidak perlu dijawab. Dirasakan saja. Jadi memang Al-Quran ini mungkin sedang sangat rindu dengan kita. Kapan kita terakhir membacanya? Karena alasan Ustaz. Beberapa teman ini apalagi yang ngajinya nggak lancar, dia bilang katanya Mbak Cita, saya kalau mau ngaji itu grodal gradul. Saya sampaikan, saya pernah ngaji di Ustadz, katanya kalau ngajinya grodal gradul itu dapat 2 pahala loh. Satu. Pahala grodal dan pahala gradul. Jadi tetaplah mengaji, dapat 2 pahala. Baik, langsung saja saya ingin mempersilahkan teman-teman yang ingin bertanya terkait unek-uneknya, terutama sebagai jurnalis selama ini. Monggo silakan langsung saja. Ya. Luar biasa, bagus sekali pertanyaannya, silakan dijawab Ustaz. Oh belum ya, belum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Lukman Abdurrazak dari CNN Indonesia. Saya ingin bertanya, apakah hudan atau hidayah itu hanya hak prerogatif Gusti Allah, atau seorang kiai atau ustadz atau habib atau siapa itu juga bisa? Karena di Al-Quran itu Gusti Allah pernah dawuh, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Jadi ketika Nabi Muhammad kecewa karena pamannya tidak bisa masuk Islam, dia kan akhirnya sedih gitu kan, kemudian Protes. bukan dilem-lem, maksudnya ditenangkan sama malaikat lewat ayat itu. Jadi seperti itu. Apakah hidayah itu bisa diraih itu melalui forum seperti ini, ngaji, atau seperti apa, atau memang kita sudah berusaha untuk ngaji, kita sudah berusaha untuk belajar, kita sudah berusaha untuk memperbaiki, tapi karena hidayah itu adalah prerogatif Allah, ya meskipun seperti itu ya akhirnya tetap seperti Abu Thalib paman Nabi Muhammad. Satu aja cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lukman ini kan lebih kepada ustadz daripada jurnalis ya. Aslinya, memang beliau ini ustadznya jurnalis. Iso dalil bareng. Iya. Sesuatu yang milik Allah itu ya pasti milik Allah, dan jangan merubah apapun. Makanya di dalam hidup ada namanya sebab, ada akibat. Kita itu ranahnya di sebab, bukan di akibat. Kita ranahnya di proses, bukan di hasil. Makanya aneh kalau orang berpikir hasil tanpa berproses, orang berpikir akibat tanpa sebab. Kadang-kadang kebodohan itu, ini kata Nabi loh ya, bukan saya. Aku ngomong bodoh kok tersinggung. Tak ngomong lapor nang Nabi dhewe ae. Nah, hidayah itu adalah akibat. Dan akibat itu mutlak kepunyaan Allah. Sudah, Allah itu yahdi may yasha'u wa yudhillu may yasha'. Allah mau ngasih hidayah yang dikehendaki siapa saja, apa jari Allah. Sebagaimana Allah menyesatkan orang, apa jari Allah. Tapi kan itu Allah. Kita tidak usah berpikir itu. Kita cukup meyakini itu. Ini yang pertama yang harus saya yakinkan. Karena itu Allah titipkan panca indera. Semua ini adalah potensi hidayah. Potensi hidayah. Ini kalau dalam di kampus-kampus itu yang mengajarkan ilmu kalam, ini disebut dengan ilmu kalam. Jadi ada pendekatan ilmu kalam tentang bagaimana kehendak Allah dan ikhtiar kita. Kita tidak usah berpolemik di situ. Allah Ta'ala memberikan hak yang sama kepada hambanya. Ketika Allah Ta'ala titipkan mata, titipkan telinga, titipkan otak, titipkan hati, itu instrumen semuanya. Instrumen semuanya. Nah, penyakitnya orang, karena kadang-kadang dia punya persepsi kalau hidayah milik Allah, dia menang tok, turu tok. Dan ketika wae ngaji ngene iki jurnalis iki di WA koncone, Pak, ndak teko tah kanci jurnalis? Enggak melok Zoom pisan? Enggak. Apa? Durung oleh hidayah kowe. Sampeyan kepethuk koyo ngene sampeyan apa Pak? Dikai duit ae nak ya. Ustaz mungkin tidak menunggu hidayah tapi menunggu perintah. Iya. Makanya begini. Pertama itu coba tanamkan di otak kita bahwa hidayah itu penting tadi loh. Kalau orang merasa hidayah tidak penting, dia cuek dengan hidayah. Kita mau berdoa itu kalau kita butuh. Dan kalau kita menganggap itu penting. Kalau tidak bisa. Di awal saya mukadimah tadi, ayo kita sepakati bahwa hidayah itu penting. Kalau panjenengan menganggap pengajian ini penting, maka daya upaya segala ikhtiar itu akan kita upayakan untuk mencapai pengajian ini sukses. Lalu kalau hidayah itu ya apa? Walaupun hidayah sendiri tidak bisa kasat mata, yang bisa merasakan adalah dirinya sendiri. Kita tidak bisa ngolok-ngolok orang, kamu belum dapat hidayah, belum tentu. Kalau sekarang hidayah kasih skor misalkan ya, kasih skor kira-kira teman-teman jurnalis yang ikut ngaji ini sekarang hidayahnya di skor mana? Yang paling rendah 1, yang paling tinggi 10. Di skor mana? Yang 10. Nang jero kene. Nanti belum tentu. Tapi ada orang itu yang segini. Kan saiki gak tahu ketok salat, Cak.
Iya, masalah hidayahku drop saiki. Lo kan aneh. Kecuali kalau dia itu tidak punya potensi organ tubuh panca indera. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat pamannya seperti itu, bagaimanapun orang baik seperti Abu Thalib itu, dalam Sirah Nabawi disebut dia belum mendapatkan hidayah. Rasulullah masih mendoakannya. Jadi ada sisi-sisi kemanusiaan itu yang muncul. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang di Quran itu ayahnya sendiri, Azar namanya, juga belum mendapat hidayah, tapi Ibrahim itu masih mendoakan. Nah, adapun kalau semua sudah selesai, semua sudah diupayakan dan hasil akhir itu adalah memang dia seperti itu, itulah ayat yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Tidak bisa ayat itu ditaruh di depan. Selesai semua urusan ini. Itu sama dengan orang kalau merasa miskin itu, ya kon sik melarat aja. Iya, takdire koyo ngene aja wis. Ya apa takdire koyo ngene, gue sangil koyo ngene kangil. Loh, memang dia itu asistennya Tuhan apa? Dia memang anak buahnya Tuhan apa? Kalau dia tahu takdirnya saat itu adalah miskin. Tidak. Takdir memang punya Allah. Tapi Allah tidak pernah menampakkan kepada kita agar kita mencarinya, agar kita menjemputnya. Hidayah memang kepunyaan Allah, tapi Allah tidak pernah membeber dan memviralkan itu seakan-akan kita tahu mana yang dapat hidayah, mana yang tidak dapat hidayah. Cari, jemput. Di mana jemputnya? Di ngaji bareng jurnalis. Ini menjemput hidayah, Bapak Ibu. Terima kasih yang tidak bertepuk tangan. Terima kasih untuk tidak bertepuk tangan. Baik. Ngaten Mas Lukman ya? Ya. Saya akan mengawali sedikit saja tentang Quran sebagai instrumen hidayah. Al-Quran itu dari Allah yang bawa Jibril, diserahkan kepada Rasulullah, diajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada kiai kita, ustadz kita, ulama kita, sampailah kepada kita. Al-Quran sebagai sumber ilmu. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ini kaitannya dengan bagaimana kita untuk mengakses hidayah lewat ilmu Al-Quran melalui mata rantai sanad atau silsilah keilmuan. Saya yakin Mbak Cita, kenapa saya sampaikan ini, kan teknologi sosmed ini luar biasa. Adanya Google, adanya YouTube. YouTube itu siapa sih? Anak mana itu? Ya. Kakaknya Yuka. Ya. Dan di sana juga menampilkan tentang keilmuan, pengajaran-pengajaran agama. Yang mereka juga mengambil dari Al-Quran, hadis. Ada yang bertanya kepada kami, bagaimana kalau saya belajar lewat YouTube? Tidak salah. Tapi ada yang hilang dari itu. Keberkahan ilmunya. Keberkahan itu melalui sanad dan nasab serta silsilah yang karena jelas. Sekarang banyak yang mendadak jadi ustaz, banyak tahu dari meme-meme itu kan banyak banget ya sekarang ya. Tapi itu juga nggak salah, cuman nilai keberkahannya yang berkurang. Coba efeknya apa? Ilmu itu tidak hanya tahu loh, tapi ilmu itu harus ada mahabbah. Dan mahabbah itu muncul ketika ada silsilah sanad. Saya ketika saya disuruh menjelaskan tentang hidayah, saya akan membaca Fatihah untuk guru-guru saya yang telah mengajarkan saya tentang ilmu tentang teori hidayah ini. Misalkan saya membaca kitab tafsir ya, saya punya guru tafsir, saya baca Fatihah agar roh emosional saya itu sampai ke sana. Jadi kalau kita menganggap Quran sebagai ilmu Allah dan itu sumber hidayah, maka ayo kita ambil Al-Quran itu benar-benar melalui jalur yang pas dan benar. Betul Bapak. YouTube atau sosmed yang lain misalkan, ini juga kan masuk YouTube nantinya. Itu kan sebagai muqarin namanya. Muqarin itu sebagai pembanding. Jangan sebagai ilmu utama. Jangan menjadi ilmu asasi namanya. Ilmu asasi harus likok seperti ini. Harus ada akad. Makanya saya sepakat dengan ini, ngaji bareng jurnalis. Link Zoom itu hanya mereka yang terkonfirmasi. Betul nggak? Bukan kan siapa itu?
Aku gak melok kayak masukan kok. Tapi itu betul. Memang bahasanya terkonfirmasi memang. Artinya apa? Artinya telah ada akad antara saya dengan panjenengan, antara mursyid dengan murid. Iya. Dan itu alaqah batiniyahnya kuat, dan itulah sebenarnya hidayah itu. Nah, saya mau cerita boleh ya teman-teman, Mbak Cita, saya boleh. Saya ada pengajian muslimah. Ini enggak ada ketua pengajiannya datang enggak ya? Udah pulang. Jadi ada ibu-ibu itu yang setiap saya datang itu selalu duduk di depan. Dan kalau dia ngaji mesti ndelok iku lho mawon. Enggak, maaf dia usia 70 tahun. Harus saya jelaskan, usianya 70 tahun. Terus saya bilang, "Bu, ibu itu paham enggak dengan keterangan saya?" Enggak paham. Siapa sih enggak mangkel coba sampean? Masya Allah. Jadi saya ngaji 2 jam itu enggak apa, enggak paham. Terus kalau ibu ngaji terus, itulah Pak Ustadz, saya cinta dengan ngaji. Coba. Saya tuh kalau sudah lihat wajahnya Ustadz, itu semakin cinta ngaji. Oh, saya kira cinta Ustadz. Saya jelaskan dan. Misalkan datangnya itu karena senang lihat Ustadz gitu, gimana Ustadz? Iya, enggak ada masalah sih. Kalau 70 tahun. Ya, 17 tahun itu ya masalah. Terus saya katakan, dia mengatakan, saya tuh kalau lihat Ustadz, makanya saya ngaji itu enggak paham, tapi lihat wajah Ustadz, saya tuh cinta. Dalam bahasa saya, inilah mahabbah ilmu itu. Yang kedua, saya itu kalau lihat wajah Ustadz, ingat mati saya Ustadz. Oh. Aku ya Allah, dipikir kuburan atau apa? Terus dia cerita kepada saya, suatu ketika dia pulang ke rumah anaknya, ada cucunya. Cucunya kebetulan sekolah di sekolah Islam. Kan sekarang cucu itu banyak lebih pandai dari neneknya. Sering dinasihati cucunya, ditahlili sama cucunya. Nenek, yang betul itu begini, begini, begini. Kata neneknya, lucu, ucapanmu kok seperti sama dengan ucapannya Ustadz Muzaki. Lah ini baru paham saya. Cerita kepada saya, Ustadz, saya kemarin cucu itu bilang begini-begini. Itu ingat ucapannya Ustadz Muzaki. Lah itu baru paham. Kula nggih batin. Opo ngaji aku pirang-pirang tahun gak paham. Putumu ngomong kok paham. Iya. Itulah mahabbah. Bisa jadi ngajinya di sini, pahamnya di tempat lain. Tapi Anda telah membuka pintu hidayah itu. Saya bukan orang yang akan memahamkan Anda. Saya hanya menjadi bagian dari ibadah ini. Yang memahamkan Anda adalah Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali Engkau yang mengajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau lah yang maha alim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Hehehe. Oh, ada hehehe-nya. Ya, itu kelanjutannya begitu. Ustadz, ini sebenarnya masih kepingin terus ya ngaji Masya Allah. teman-teman. Kira-kira besok-besok dilanjut apa tidak ini? Mudah-mudahan teman-teman lebih bersemangat lagi. Mbak Cita, itu lanjut itu jangan acaranya saja, lanjutkan pertanyaannya itu. Sudah selesai Ustadz. Sebenarnya ada, tapi kita dibatasi. Oh, bukan waktu. mestinya pengajiannya dilanjut apa tidak? Itu mestinya ada. Sudah dijawab. Ustadznya dilanjut apa tidak? Oh iya. Lanjut Ustaz. Tidak semua ustadz itu bisa menyampaikan ini. Ini satu-satunya ustadz yang menyampaikan seperti itu. Tepuk tangan dulu kalau gini. Lah ya satu-satunya yang diundang hanya saya di sini. Baik, insya Allah sedikit tapi barokah. Amin. Kualitas insya Allah. 1 jam akan menjadi kesan untuk seumur hidup kita. Amin. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan kita pada kesempatan siang hari ini. Tampaknya waktu 1 jam sebenarnya tidak cukup, tetapi kita harus mengakhiri pertemuan kita dengan bersama-sama berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Suja MAG. Kami persilakan dengan hormat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal bawalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ini penuh dosa ya Allah. Kami ini penuh maksiat ya Allah. Karena itulah kami mohon kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa masyarakat kami, dosa pemimpin kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangi kami ketika kami masih kecil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Amin ya Allah. Wa amalan mutaqabbala. Amin. Wa qalban munawwara. Wa lisanan fasiha. Amin. Wa i'tiqadan yaqina. Wa badanan sahiha. Wa amalan saliha. Wa rizqan wasi'a halalan tayyiba. Mubaraka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhuma mubaraka. Amin. Allahumma ij'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhuma mubaraka. Allahumma ij'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhuma mubaraka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Acara ini digelar oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya dan juga bekerjasama dengan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kemudian ada juga Cafe Cinema. Mudah-mudahan acara ini bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya Allah. Dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari hidayah Allah. Amin, bahwa ya kita semua hadir di sini dan yang di rumah menyaksikan tayangan ini. Akhirnya saya Cita Helmi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas memberikan sajian istimewa ini. Mohon undur diri, sampai jumpa lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.